Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri Wulandari, NIM 808020018, kelas 01 PM1 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai 4 yang dibimbing oleh Ibu Seren Apregina SPD MPD untuk melengkapi mid semester bahasa Indonesia. Bab 1. Ragam bahasa. Pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang hanya digunakan oleh manusia saja. Bahasa memiliki fungsi yaitu 1. Alat komunikasi, yang kedua alat ekspresi diri, yang ketiga alat adaptasi, yang keempat alat kontrol sosial. Ragam bahasa sendiri adalah variasi bahasa menurut pemakaian dan pemakaian yang berbeda di setiap daerah dan negara. Penyebab terjadinya ragam bahasa terjadi menjadi 3. Yang pertama, faktor budaya, yang kedua, faktor sejarah, yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Sifat ragam bahasa ada 10. Yang pertama baku, yang kedua konotatif, yang ketiga berkomunikasi dengan pikiran bukan dengan perasaan, yang keempat kohesif, yang kelima koheren, yang keenam mengutamakan kalimat pasif, yang ketujuh konsisten, yang kedelapan logis, yang kesembilan efektif, yang ke-10 kuantitatif. Fungsi ragam bahasa sebagai bahasa nasional yaitu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bahasa, mempersatukan antara kelompok atau etnis, yang terakhir alat pemersatuan adat dan budaya antar daerah. Fungsi bahasa sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, negara pengantar pendidikan, yang ketiga, alat komunikasi di tingkat nasional, yang keempat, alat membangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan. Ciri-ciri ragam bahasa terbagi menjadi 8. Yang pertama, cendekia, yang kedua, lugas dan logis, yang ketiga, jelas, yang keempat, padat dan ringkas, yang kelima, formal dan objektif, yang keenam, gagasan sebagai pangkat tolak, yang ketujuh penggunaan istilah teknis, yang kedelapan konsisten. Ciri-ciri ragam bahasa ada 4. Yang pertama, menggunakan kata atau istilah yang non-figuratif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk personal atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keteruntutan isi. Ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri ragam bahasa non-ilmiah ada 9, yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua, fakta disimpulkan subjektif, yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer, yang keempat, tidak memuat hipotesis, yang kelima, menyajikan dibarengi dengan sejarah, yang keenam, bersifat imajinatif, yang ketujuh, situasi didramatisir, yang kedelapan, bersifat persuasif, yang kesembilan, tanpa dukungan bukti. Karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi kaidah dan etik keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kegunaan ragam bahasa ilmiah dalam karya ilmiah. Yang pertama, pemakaian ragam bahasa. Yang kedua, penulisan singkat dan akromi. Yang ketiga, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keempat, kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang dipakai berturut-turut. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Keenam, pemakaian imbuhan awal dan akhir. 2. Diksi atau pilihan kata.
Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lainnya. Fungsi diksi. Fungsi diksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis-jenis makna kata terbagi menjadi 9. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Yang ketiga, makna asosiatif. Yang keempat, makna konseptual. Yang kelima, makna konotatif. Yang keenam, makna denotatif. Yang ketujuh, makna idiomatikal. Yang kedelapan, makna referensial. Yang kesembilan, makna non-referensial. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Jenis-jenis relasi makna terbagi menjadi 7. Yang pertama, sinonim. Yang kedua, antonim atau aposiasi. Yang ketiga, homonimi, homofoni, dan homografi. Yang keempat, hiponimi dan hipenimi. Yang kelima, polisemi. Yang keenam, ambiguitas. Yang ketujuh, redundansi. Perubahan makna. Perubahan makna bisa juga disebut dengan pergeseran makna. Faktor penyebab perubahan makna terbagi menjadi 10. Yang pertama, perkembangan dalam bidang. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Yang keempat, adanya sosiasi. Yang kelima, perbedaan tanggapan. Yang keenam, pengembangan istilah. Yang ketujuh, akibat ciri dasar yang dimiliki oleh unsur eksternal bahasa. Yang kedelapan, akibat adanya proses gramatik. Yang ke-9, akibat unsur kesejarahan. Yang ke-10, faktor emotif. Idiom dan ungkapan idiomatis. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dijabarkan. Setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Contoh kata idiom, banting tulang gitu umpamanya. Jadi kerja keras. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau digunakan. Contohnya, terjadi atas, terjadi dari. 3. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, objek. Yang keempat, perlengkapan. Yang kelima, keterangan. Inti kalimat. Inti kalimat ialah kalimat yang terdiri atas inti-inti kalimat. Sama seperti kalimat inti. Inti kalimat juga berpola subjek predikat, subjek predikat objek, atau subjek predikat pelengkap, bergantung pada jenis kalimatnya. Pola kalimat. Pola kalimat terbagi menjadi 8. Yang pertama, subjek, predikat, objek. Yang kedua, subjek, predikat, keterangan. Yang ketiga, subjek, predikat. Yang keempat, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap. Yang keenam, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Yang ketujuh, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Yang kedelapan, subjek, predikat, pelengkap. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan pengucapan. Berdasarkan pengucapan terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara langsung diucapkan. Yang kedua, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ialah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Yang kedua, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Nah, berdasarkan jumlah frasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal ialah yang memiliki satu pola.
Yang kedua, kalimat menjemuk setara. Kalimat menjemuk setara yaitu kalimat yang terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat ini harus sederajat atau setara. Yang ketiga, kalimat berjemuk bertingkat. Kalimat berjemuk bertingkat ialah kalimat yang terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat tidak bebas. Nah, yang keempat, kalimat menjemuk kompleks. Kalimat menjemuk kompleks ini kalimat yang memiliki minimal 3 klausa. Kalimat efektif. Kalimat efektif, kalimat yang digunakan oleh pembicara itu harus membawa pengaruh kemudahan bagi si pendengar. Jadi si pendengar itu bisa paham pembicaraan yang sedang dibicarakan pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelugasan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, kejelasan. Yang keempat, kehematan. Bab 4, paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Kriteria paragraf, yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan. Nah, kepaduan ini terbagi menjadi 2, yaitu kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Yang ketiga, perlengkapan. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Jenis pengembangan paragraf itu terbagi menjadi 10. Nah, yang pertama pola urutan waktu, tingkat, tempat, apresiatif, klimaks, anti klimaks, khusus umum, sebab akibat, perbandingan, tanya jawab. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif. Yang keempat, paragraf ineratif. Yang kelima, tanpa kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan itu terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, persuasi. Yang keempat, argumentasi. Yang kelima, eksposisi.